Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakanlah hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan hai jiwaku. Kerajaan Allah penuh damai, hadir dalam kuasa Roh-Mu. Tuhan jadikan kami pintu kerajaan-Mu. Kerajaan Allah penuh damai, hadir dalam kuasa Roh-Mu. Tuhan jadikan kami pintu kerajaan-Mu. Kerajaan Allah penuh damai, hadir dalam kuasa Roh-Mu. Tuhan jadikan kami
Saudaraku, renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Bagai Palungan yang Sederhana. Kita mendasari perenungan kita dengan bagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 11 dan 12 yang mengatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudaraku, kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang ilahi, yang jauh lebih besar dari kuasa manapun di dunia ini, terjadi di tempat paling sederhana. Bukan di tempat tidur yang nyaman di rumah-rumah penginapan, tapi di palungan, di tempat makan ternak. Tubuh kecil yang ilahi dibalut sehelai kain lampin yang juga sangat sederhana. Sang bayi diletakkan di sana, di palungan. Jauh dari kesan megah, apalagi mewah, Sang Juru Selamat dunia mengambil tempat terendah. Palungan sederhana, tempat pembaringan Sang Raja Damai, adalah sebuah lambang rangkulan kasih Allah bagi dunia, di mana Allah berkenan menjumpai bahkan orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat. Para gembala, orang-orang yang sederhana, yang dipandang rendah. Palungan sederhana adalah sebuah lambang penyambutan agar siapapun dapat datang ke sana berjumpa dengan Sang Sukacita dunia. Palungan sederhana adalah bukti kasih Allah yang tulus bagi setiap orang. Pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita mempersembahkan hati dan hidup kita bagai palungan yang sederhana itu? Tidak sibuk tenggelam dalam ambisi dan selalu ingin dipuji, melainkan mau merangkul setiap orang, hadir bagi setiap orang, bahkan yang tersisihkan oleh dunia. Tulus, rela hati, mau menjadi tempat dinyatakannya kasih Allah bagi dunia. Saudaraku, palungan itu, ia tetaplah palungan sederhana. Siapa lagi yang mau membaringkan sang buah hati di tempat makan ternak itu? Tapi yang menjadikannya sangat berharga dan istimewa sekarang, yang menjadikannya dikenang sepanjang masa, adalah Dia yang dibaringkan di atasnya. Demikian juga hidup kita. Di hadapan manusia, mungkin hidup kita pun tampak tidak menarik. Banyak pergumulan silih berganti. Tantangan kehidupan sering membuat kita kelelahan. Hidup kita tak nampak semarak. Tapi seperti palungan yang sederhana, ingatlah apa yang membuat hidup kita berharga, yaitu Kristus di dalam kita. Seperti palungan yang sederhana, maulah menjadi wadah bagi dinyatakannya kasih Allah yang merangkul dunia. Seperti palungan yang sederhana, jadilah tempat memperjumpakan setiap orang dengan kasih Kristus.
Dengan demikian, Natal bukan hanya sebuah peringatan sekali dalam setahun, melainkan sebuah semangat yang hadir setiap hari dalam hidup kita untuk menjadi seperti palungan sederhana itu. Biarlah kesederhanaan kita membawa rangkulan kasih Allah bagi semakin banyak orang, bahkan mereka yang selama ini disisihkan, dipinggirkan, direndahkan, tak dianggap penting oleh dunia. Sebab untuk mereka jugalah Kristus telah lahir. Biarlah tekad kita menjadi seperti palungan yang sederhana, boleh menjadi sebuah persembahan Natal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk minggu-minggu Advent yang boleh kami lalui bersama. Dan sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Kiranya kami boleh bersama-sama menengok kembali kesiapan hati kami dalam menantikan kedatangan Yesus kembali, seraya mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kiranya kami boleh terus berharap pada belas kasih Tuhan dan menjalani kehidupan kami dengan sukacita, juga damai sejahtera yang menyertai kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang berduka. Kami mohon belas kasih Bapa menaungi hati setiap kami
dan saudara-saudari kami yang sedang berduka. Anugerahi mereka dengan penghiburan dan kekuatan, dan biarlah mereka terus menemukan Engkau dalam duka yang mereka sedang hadapi. Ya Bapa, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan masalah relasi di tengah keluarga. Kami percaya Engkau Allah Maha Kasih akan terus mencurahkan cinta kasih-Mu bagi setiap keluarga yang sedang bergumul ini. Bapa, tolong berikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Berikan damai sejahtera dikala mereka saat ini sedang menghadapi pergumulan. Ya Bapa, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Kiranya Allah memberkatimu dengan kehadirannya. Di tengah pembatasan sosial, di tempatmu masing-masing, di jalan-jalan kala engkau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, di video streaming, video call, virtual meeting, bersama dengan teman dan kerabat. Kiranya Bapa memberikanmu damai kala tiada damai. Kiranya Yesus memberikanmu harapan kala hidup seakan tak ada harapan. Kiranya Roh Kudus memberikanmu keberanian kala engkau menjadi takut. Kiranya Allah memberkatimu dengan cintanya, supaya engkau dapat melihat dan menemukan Tuhan berada dekat denganmu, sekarang dan selamanya. Amin. Hendak ku nyanyikan selamanya kasih setia Tuhan. Hendak ku nyanyikan
kasih setia.